Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ini ada YouTuber Wahabi Salafi. Ini YouTuber pengikut ulama salaf. Entah salaf yang mana ya. Nggak apa-apa lah ya. Toh orang semua boleh mengaku. Dia mempersoalkan orang yang mempersoalkan menggunakan jenazah ketika menggunakan mobil ambulan ketika mengangkut jenazah. Lalu dia menulis mobil jenazah memang masalah agama Islam. Itu pertanyaan itu adalah istifham majazi. Kalau dalam bahasa Inggris itu question retorik ya, pertanyaan retoris saja, ya. Jadi bukan istighbar, bukan ingin tahu. Tetapi ini ada tujuan lain dari dia bertanya, yaitu lil ingkar. Artinya itu bukan urusan agama Islam. Jadi mobil ambulan mungkin menurut dia sama dengan sarana yang lain lah, sama dengan mic kalau adzan, sama dengan pesawat kalau naik haji. Jadi bukan urusan agama, siapapun boleh pakai. Tetapi bahasanya nyelekit juga ini, cobalah cerdas sedikit. Artinya orang yang mempersoalkan ambulan itu berarti dianggap tidak cerdas sama sekali. Sehingga disuruh pun cuma suruh cerdas sedikit aja. Kita tahu toh bahasa cerdaslah sedikit itu karena kita melihat orang itu goblok sekali gitu. Kalau kita suruh kamu harus sangat cerdas, berarti dia sudah cerdas setidaknya. Tapi kalau kamu cerdas sedikit aja artinya dungu sekali ini. Nah sekarang yang mempersoalkan ambulan itu adalah Syekh Albani. Dan alasan pertama kenapa dipersoalkan mengangkut jenazah dengan ambulan itu adalah karena itu taklid kepada orang kafir. Atau apa itu bahasa yang sering mereka sebutkan itu, menyerupai orang kafir. Atau tasyabbuh bil kufar. Bahkan Syekh Albani menggebu-gebu sekali ketika menjelaskan bahwa itu adalah tasyabbuh bil kufar. Dari beberapa alasan kenapa mengangkut jenazah pakai ambulan itu adalah persoalan, bahkan itu jelas bid'ah mungkarot, haram bahkan ya, tidak boleh bahkan ya. Kenapa? Karena itu menyelisihi sunnah amaliyah. Iya, dulu waktu zaman Rasul tidak pernah ada jenazah itu digotong pakai kendaraan ya, apalagi ambulan ya, karena dulu tidak ada ambulan. Kalau kata siapa namanya itu, Bajri kan Tuhan Nabi Muhammad kan karena tidak mampu ya. Wallahu a'lam lah, mereka ini nggak jelas ya, namanya sempalan ya, jadi nyempal kemana-mana, tidak jelas kemana sih yang jadi cuntrungannya itu ya. Saya kasih tahu ada fakta menarik bahwa Syekh Albani itu ucapan tentang mempersoalkan jenazah diangkut pakai ambulan itu bukan hanya dalam satu kitab. Jadi ada Ahkamul Janaiz, itu kitab utamanya. Ada lagi Talkhis Ahkamil Janaiz, artinya kitab itu ditulis ulang, entah mungkin diringkas atau bagaimana gitu ya. Khulasoh takhlis ya, takhlis atau khulasohnya itu masih ada ucapan itu. Bahkan ada kitab lagi Ikhtiyaratu Syekh Albani fil Fiqh. Jadi pendapat-pendapat pribadi Syekh Albani dalam masalah fikih. Itu bahasanya ikhtiar ya. Itu lagi ada lagi pembahasan tentang mempersoalkan itu. Jadi dari 3 kitab semua merilis ucapan Syekh Albani bahwa masalah kalau kamu menggotong jenazah pakai ambulan. Jadi pikirnya Syekh Albani harus digotong ya. Ya mungkin dipikirnya orang meninggal itu kuburannya dekat gitu. Sekarang kalau di kota itu kan kuburannya jauh. Walaupun meninggal di rumah, nggak mesti di rumah sakit, meninggalnya di rumah gitu. Tapi pemakaman kalau di kota itu kan bisa 5 kilo, bisa 10 kilo dari rumahnya, mau digotong. Masa ajaran Islam sekonyol itu ya. Jadi satu sisi saya setuju sama orang ini, cerdaslah sedikit gitu. Tapi saya juga bingung, orang ini menabrak Syekh Albani. Kalau harus memilih mana yang lebih cerdas antara orang ini dengan Syekh Albani, ya saya merem aja, saya pilih Syekh Albani lah. Jelas lebih berilmu ya, daripada orang ini ya. Saya kira segoblok apapun dia mesti ya mengakui kalau lebih alim Syekh Albani. Dan orang ini pun juga mesti tahu lah lebih alim Syekh Albani. Saya berpikir mungkin orang ini tidak tahu kalau yang mempersoalkan itu adalah Syekh Albani. Ya. Jadi ulama kebanggaan ente, mujtahid dalam ilmu hadis, ulama hadis abad ini yang kalau kata Pak Dasman kitabnya kalau ditimbang berton-ton, puluhan ton apa berapa ton gitu. Jadi bingung saya. Biasanya ulama itu diukur kitabnya berapa, ini ditimbang kitabnya. Kayak orang Madura aja kertas ditimbang. Apalagi apa mungkin kertasnya itu rongsokan gitu. Jadi ditimbang. Ya wallahu alam lah ya.
Sekarang langsung kita buktikan kalau Syekh Albani mempersoalkan ini ya. Mempersoalkan menggunakan jenazah, mengangkut jenazah menggunakan ambulan. Dan poin persoalan pertama adalah tasyabbuh dengan orang kafir. Ada 5 poin di situ ya. Mari langsung kita buktikan. Itu ada di dalam 3 kitab, nggak nanggung-nanggung ya. Coba perhatikan, ini yang paling tengah ya. Yang kitabnya warna putih itu. Al-Ikhtiyaratul Fiqhiyah lil Imam Al-Albani. Jadi gelarnya sudah Al-Imam ya. Nggak tanggung-tanggung orang ini. Di situ poinnya nomor 54. Wa amma hamlul janazati ala arabatin aw sayyaratin mukhassasatin lil janazati wa tashyi'u al musyayyi'ina laha wa hum fis sayyarati fa hadhihi suratu la tushra'u albattata wa dzalika li umurin. Kalau kita terjemahkan, adapun membawa jenazah di gerobak ya. Gerobak atau kereta ya. Kereta kuda ya. Bukan kereta api ya. Ya termasuk kereta api tentunya ya. Au sayyaratin mukhassasatin atau mobil yang khusus, mobil khusus jenazah. Ya ambulan toh ya. Wa tashyi'u al-musyayyi'ina laha dan mengiringinya orang-orang yang mengiringi jenazah tersebut wahum fis sayyarati dalam keadaan mereka itu di dalam mobil yang lain ya. Artinya jenazahnya di mobil tertentu yang mengiringi juga pakai mobil. Ya iyalah, masa jenazahnya diangkut pakai mobil ambulan terus yang mengiringi jalan kaki. Itu lucu, dungu pula. Fahadihi suratu la tusyra'u albattah. Maka hal semacam ini sama sekali tidak disyariatkan. Jadi la tusyra'. Berarti ambulan berkaitan dengan agama tuh. Menurut Syekh Albani. Kenapa? Karena masih ditinjau dari kacamata disyariatkan atau tidak. Ternyata tidak disyariatkan. Alias bid'ah. Ya, ada di poinnya nanti ya. Tapi kita baca yang pertama saja. Wadzalika li umurin. Hal itu karena beberapa alasannya. Kita yang pertama saja. Al-awwalu, yang pertama, annaha, bahwasanya hamlul janazah bisayyara al-mukhassasah itu, membawa jenazah dengan menggunakan mobil ambulan itu, min adatil kuffari, adalah sebagian dari tradisinya orang-orang kafir. Wa qad taqarrara fis syariati, dan sungguh telah tertetapkan di dalam syariat ya, annahu, bahwasanya la yajuzu taqliduhum fiha, tidak boleh kita meniru orang-orang kafir fiha, di dalam adat tersebut atau kebiasaan. Jadi kamu bawa jenazah pakai mobil itu kebiasaan orang kafir, tidak boleh. Jadi our life ini kamu bilang dong sama Syekh Albani, cerdaslah dikit gitu ya. Begitu biar fair ya. Kemudian yang kitab yang paling atas itu adalah Ahkamul Janaiz ya, sumber utamanya. Kalau ini kan ikhtiarnya Imam Albani. Kemudian kalau yang atas itu Ahkamul Janaiz, jadi kitabnya Syekh Albani ya. Hukum-hukum tentang jenazah. Ya sama, cuman perbedaannya adalah ya, al-awwalu itu setelah itu annaha min adati al-kufari wa qad taqarrara fi syariati annahu la yajuzu taqliduhum fiha. Fi dzalika ahaditsu katsiratun jiddan. Jadi ada tambahannya ya. Di dalam hal tidak boleh meniru orang kafir itu banyak sekali hadis. Kuntu istau'abtuha, saya telah meliputnya atau merangkumnya ya, atau sudah membahas secara utuh ya. Wa kharrajtuha, dan saya juga sudah merilisnya ya. Fi kitabi ya, di dalam kitab saya ya. Ini bahasanya kharrajtu ya. Jadi Syekh Albani mentahrik hadis-hadis itu ya. Jadi sama dengan akhrajahul Bukhari, Syekh Albani juga begitu ya. Akhrajahu Syekh Albani ya. Atau kharaja mungkin mencetak, merilis ya, atau menerbitkan lah ya. Fi kitabi, dalam kitabku ya. Yang judulnya Hijabul Mar'ati al-Muslimati fil Kitabi was Sunnah. Tentang bagaimana tata cara perempuan berhijab, perempuan muslim ya. Yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Jadi sudah kelihatan toh ada bedanya antara narasi yang teksnya di tengah dengan narasi teksnya di atas. Teksnya yang di tengah itu setelah la yajuzu taqliduhum fiha itu langsung masuk kepada nomor 2. Jadi tidak ada tambahan saya telah menulisnya dalam kitab Hijabul Mar'ah, tidak ada begitu ya.
Biar kamu tahu bahwa saya nggak mengada-ngada. Tulisan Syalbani ini sudah ditulis di 3 kitab dengan judul yang berbeda-beda. Dan semuanya tidak ada yang mengomentari itu, apalagi mengatakan itu tidak cerdas. Kalau kitab yang pertama dan yang kedua itu memang mungkin nomornya sama ya. Sama-sama nomor 54. Sekarang kita berakhir kepada yang terakhir ya. Talkhisu apa takhlis itu ya. Entahlah apa ya. Ahkamil Janais, jadi semacam ringkasan ya. Di situ poinnya sudah berubah menjadi 56 ya. Wa amma hamlul janazati dan seterusnya bla 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 sampai al awwalu annaha min adatil kufari, terus sama persis dengan yang di ahkamul janais ya. Jadi terbukti toh, kamu bisa cek bahwa kalau kamu ketik tulisan Syalbani yang ini maka 3 kitab itu. Ini yang saya tahu ya, mungkin masih ada kitab yang lain ya. Saya mau pakai jurusnya Ustadz sebelah itu, setahu saya gitu ya. Setahu saya ini aja kitabnya, mungkin masih ada yang lain ya. Jadi ya siapa sebetulnya yang dungu ya, wallahu alam.